Sobat Belajar, bertemu lagi dengan Kak Ajeng yang kali ini akan membantu Sobat Belajar untuk membahas soal-soal tentang kelas kampus biologi. Maksudnya soal-soal untuk masuk ke kampus nih. Di sini spesial kita akan ngebahas tentang soal-soal dari SIMAK UI di tahun 2019. Nah, jadi kita akan melihat ada beberapa contoh soal yang sudah Kakak masukkan di sini. Soal-soal biologinya aja ya, bukan semua soal SIMAK-nya. Jadi akan kita bahas satu persatu. Siap-siap ya. Jangan lupa kalau mau belajar disiapin juga catatannya nih, karena biar kita sambil kebahas soal, kita bahas juga nanti poin-poinnya dan opsi-opsi jawabannya. Jadi Sobat Belajar gak cuma bisa ngebahas atau ngejawab satu soal ini, tapi nanti juga bisa dapat pengetahuan baru tentang materi yang terkait dengan soal yang kita bahas. Nah, oke, di sini udah ada soal yang nomor 1 ya, bisa dibaca dulu nih sama kita pertama. Ya, nomor 1 itu hewan mamalia yang tidak termasuk ke dalam euteria adalah. Oke, ini salah satu contoh soal SIMAK UI pada tahun 2019. Gimana Sobat Belajar, sebelum kakak bahas ada yang udah tahu jawabannya? Euteria. Sekarang kita tandain dulu ya, bahasa apa yang kira-kira asing dan perlu kita bahas nih. Sebetulnya kalau mau langsung dijawab bisa sih, cuman ya ada baiknya kita langsung bahas dulu pengertiannya apa, kemudian baru nanti ke pilihan jawabannya. Nah, kalau kita ngomongin soal mamalia, itu sudah pasti kita berbicara tentang hewan yang cirinya itu melahirkan, mempunyai telinga, menyusui, dan juga berambut tentunya. Nah, itu ciri dari kelas mamalia. Tapi ternyata kelas mamalia itu dikelompokkan lagi ke dalam beberapa subkelas. Salah satunya adalah kelas euteria. Jadi sebelum kita membahas jawabannya itu apa aja, kita lihat dulu pembagian dari kelas mamalia itu ada apa aja ya. Oke, di sini aku udah siapin. Nah, di sini jadi sebetulnya dari satu kelas mamalia itu nanti dikelompokkan lagi jadi 3 subkelas. Yang pertama tadi ada euteria. Kita masukin ke sini aja kali ya, di tengah-tengah. Nah, euteria itu posisinya ada di sebelah sini. Aku tulis di sini ya. Euteria. Nah, subkelas euteria atau kelompok euteria ini disebut juga dengan nama lain placentals. Dari asal katanya yaitu placenta. Nanti kita lihat apa penyebabnya dia disebut placental. Dan kemudian yang kedua itu ada kelompok marsupial. Marsupial ya. Dan ada lagi kelompok yang ketiga dibagi jadi 3. Di sini kakak tambahkan yang ketiga itu adalah kelompok monotremata. Oke, jadi kita tahu nih mamalia itu dikelompokkan jadi 3 kelompok besar dulu. Dan kenapa dikelompokkan jadi 3 kelompok ini? Dasar pengelompokannya, yang pertama untuk kelompok yang euteria atau kelompok placentals itu adalah kelompok yang memiliki ciri-ciri memiliki placenta. Nah, Sobat Belajar mungkin ingat fungsi dari placenta itu apa? Untuk mengalirkan makanan atau nutrisi dari ibu ke janin. Jadi semua mamalia ini bisa hamil ya atau nantinya melahirkan. Dan kalau yang kelompok euteria itu dia punya placenta. Berarti ternyata nggak semua mamalia memiliki placenta. Kayak gitu. Dan ciri yang kedua, kelompok euteria ini melahirkan atau dia tuh mengandung anak sampai perkembangan janinnya itu selesai. Jadi ketika anaknya dilahirkan, bayinya dilahirkan itu sudah dalam kondisi siap untuk bertemu dengan dunia baru di luar janin, di luar perut ibunya. Kayak gitu. Dipahami ya untuk yang euteria. Intinya itu dia punya plasenta dan hamil sampai perkembangan bayinya itu atau perkembangan janinnya itu sampai selesai. Dan untuk kelompok yang monotremata itu adalah kelompok hewan mamalia yang unik. Kenapa? Karena mamalia tapi reproduksinya dengan bertelur. Ada yang tahu contoh hewannya apa? Contoh hewan itu adalah hewan platypus. Pernah dengar tentang hewan platypus? Itu adalah satu-satunya jenis mamalia yang bertelur. Dia itu hewan mamalia yang hidupnya di air juga. Itu ya, platypus. Dan yang ketiga, kelompok marsupial. Marsupial mungkin Sobat Belajar langsung inget ke marsupilami, hewan yang ada di kartun yang warnanya tuh kuning dan ekornya panjang. Dan teman-temannya seperti kanguru, kemudian kalau kasih contoh lagi, koala. Nah, kalau dari 3 contoh itu, marsupilami yang di kartun, kemudian si kanguru dan koala, Sobat Belajar langsung ngeh ke apa nih? Ke struktur apa yang khas banget dari mereka? Itu adalah
kantungnya. Ya, jadi marsupial itu adalah kelompok hewan mamalia berkantung. Nah, bedanya apa dengan yang lain? Jadi, kelompok hewan marsupial itu akan mengandung anak. Iya lah ya, mengandung anak. Maksudnya dia mengandung dan melahirkan, tapi ternyata perkembangan janinnya itu belum sempurna. Sehingga setelah si janinnya dilahirkan, itu si janinnya akan bergerak ke arah kantung ibunya dan akan tinggal di kantung ibunya sampai berumur kira-kira 3 bulan. Untuk apa? Di dalam kantung ibunya nanti si janin itu akan meminum air susu atau ASI ya dari si ibunya. Untuk apa? Untuk mendapatkan suplai nutrisi yang lebih dari ASINya itu. Jadi setelah dilahirkan dia akan langsung bergerak ke arah kantung di perut ibunya, kemudian minum ASI di sana sampai nutrisinya cukup sampai berusia 3 bulan. Dan selain itu suhu di dalam kantung si marsupial ini cenderung lebih hangat daripada lingkungan di luar. Dan setelah 3 bulan lamanya barulah nanti si bayi siap untuk memasuki dunia baru atau dunia luar yang sesungguhnya, alias sudah keluar nih dari kantong ibunya. Gitu ya. Jadi sekarang tahu nih kenapa anak kanguru itu harus ngumpet di dalam perut ibunya dulu. Ya, jadi nggak selamanya anak kanguru itu ngumpet di dalam kantong ibunya karena cuma sampai 3 bulan aja. Setelah perkembangan selesai, nutrisinya tercukupi, akan keluar dari kantung di dalam perut ibunya itu. Nah, jadi intinya itu 3 perbedaan. Yang mana contoh mamalia yang umum sering kita temukan, yang sering kita bicarakan sehari-hari, itu adalah kelompok yang dari Eutheria. Misalnya gajah, kucing, anjing, tikus, kemudian beruang, tupai, dan lain-lain. Itu adalah kelompok yang Eutheria. Termasuk ke dalam manusia juga ya. Kalau manusia kan memang termasuk ke dalam mamalia ya. Dan kita juga punya plasenta dong ketika dalam bentuk janin. Jadi ya kita memang masuk ke kelompok Eutheria juga. Oke, jadi dari 3 kelompok ini sekarang kita udah dapat perbedaan utamanya dan contoh-contohnya apa aja. Terus udah bisa ya ngejawab soal yang pertama kalau gitu. Oke. Nah, jadi jawabannya apa nih? Yang tidak termasuk ya. Yang tidak loh. Oke. Kalau anjing tadi termasuk gak? Termasuk ya. Anjing tadi kakak sebutkan ada di kelompok Eutheria atau placental. Kemudian tikus juga sama, kelompok Eutheria. Dan yang ketiga atau yang C itu kanguru. Nah, kanguru itu tadi masuknya kelompok mana nih sahabat belajar? Masuknya ke kelompok yang marsupial. Karena ya sudah jelas-jelas si kanguru itu punya kantung. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Sedangkan kita cross check lagi untuk opsi yang D dan E. Kerbau dan teman-temannya, semua hewan ternak, sapi, kambing, domba, dan lain-lain, itu termasuk dalam kelompok Eutheria juga karena punya plasenta. Dan orangutan yang termasuk dengan primata, yang satu ordo dengan manusia juga, sama ya, dia juga merupakan kelompok Eutheria. Oke, jadi untuk soal nomor 1 kita sudah dapat jawabannya ya. Udah paham ya, selain jawab soal, udah paham juga ke jenis-jenis kelompok dari mamalia. Oke, ya kita lanjut lagi ya ke soal yang kedua. Oke. Ya, soal yang kedua ini tentang anatomi manusia. Bagian yang tidak ditemukan dalam koklea manusia adalah, sobat belajar ingat gak koklea itu bagian apa nih? Adanya di organ tubuh kita sebelah mana? Adanya di bagian telinga. Oke. Koklea itu nama lainnya adalah rumah siput. Karena bentuknya tuh mirip banget sama rumah siput. Ya, jadi koklea itu adalah salah satu struktur yang ada di dalam telinga kita, di telinga bagian dalam ya, masuknya di telinga bagian dalam yang fungsinya itu adalah untuk menerima getaran suara dan mengubahnya menjadi sinyal sehingga akan dikirimkan ke otak gitu dalam bentuk sinyal auditori. Oke, jadi itu fungsi dari rumah siput atau koklea. Di sini yang ditanyakan adalah bagian atau organ apa yang tidak ya? Oke, yang tidak ditemukan di koklea. Nah, jadi kita cari nih apa yang nggak ada di koklea. Sebelum ngejawab soal, gimana kalau kita lihat gambarnya dulu sambil kita cek di gambarnya? Oke, jadi di sini kakak sudah menyiapkan perbesaran gambar dari koklea manusia ya. Jadi kalau ini lubang telinga, si koklea itu ada di bagian dalam yang bentuknya tuh seperti rumah siput. Jadi
melingkar kayak gini ya. Dan kita cek satu-satu. Oke, dan di sini yang pertama ada organ korti nih. Oke, kita lihat ya apakah di dalam koklea ada organ korti. Kalau kita ngomongin tentang koklea, yang kita lihat hanya yang sebelah sini aja, yang bentuknya rumah siput. Karena kalau kita lihat strukturnya, dari sini adalah membran timpani atau genang telinga, kemudian ini tulang-tulang pendengaran, ya, tulang-tulang pendengaran, kemudian di sini ada tingkap oval yang langsung berhubungan dengan si koklea. Dimana di koklea itu fungsinya adalah untuk apa tadi? Mengubah getaran suara menjadi sinyal untuk dikirimkan ke otak. Dan di sini kita perhatikan, nah di sini ada struktur yang namanya organ korti. Kakak tandain ya biar sobat belajar ngeliat. Ya, di sebelah sini, ini organ kortinya. Nah, organ korti inilah yang pertama kali menerima rangsangan berupa getaran suara tadi, yang nantinya sama organ korti juga akan diubah atau akan dikonversi menjadi sinyal yang akan dikirimkan ke otak. Jadi itu fungsi dari organ korti yang terdapat di koklea kita. Jadi untuk opsi yang A itu jawabannya benar ya. Kita di sini mencari jawaban yang salah, yang tidak ada. Kemudian yang B, hair cell. Hair cell, sel rambut ya. Apakah di dalam koklea kita ada sel rambutnya? Kelihatan nggak? Nah, jadi di dalam koklea juga ada rambutnya. Oke. Di sini ya, ini sepanjang saluran koklea itu diselubungi ya atau ditutupi oleh rambut-rambut kecil. Oke. Jadi rambut juga ada, kita checklist lagi. Oke, kemudian yang C itu adalah Reissner membran atau membran Reissner. Kita cek lagi. Oke. Dari kalau yang membran Reissner di gambar yang atas tidak begitu terlihat. Ini kakak menyiapkan gambar di bawah yang lebih detailnya lagi. Jadi gambar yang di bawah itu perbesaran lebih lanjut lagi dari gambar yang ini. Ya, jadi ini lebih detail. Nah, oke, di sini ada membran Reissner. Jadi membran Reissner itu adalah struktur yang berupa selaput di dalam koklea kita. Ya, jadi ada di sini ada selaput atau membran Reissner. Kita checklist lagi. Berarti kita masih belum menemukan jawabannya nih antara D sama E. Mungkin ada sobat belajar yang udah bisa nebak nih kalau udah sampai sini. Harusnya sih kalau hafal dengan struktur telinga bisa nih langsung jawab. Nah, kira-kira apa? Apakah semicircular canal ataupun vestibular canal? Betul. Kita lihat ya. Oke, dari gambar yang ini kita bisa menemukan yang namanya vestibular membran. Di dalamnya ada vestibular canal. Oke, di sini. Nah, berarti vestibular canal itu terdapat juga di dalam si koklea kita. Jadi checklist. Nah, jadi sobat belajar, struktur yang tidak ditemukan di dalam koklea atau rumah siput itu adalah semicircular canal. Atau kita juga sering menyebutnya sebagai kanalis semicircularis. Atau lagi saluran setengah lingkaran. Nah, mungkin kalau udah kakak sebutin bahasa Indonesianya langsung ingat ke sebelah mana? Oh iya ada gitu. Kalau lupa, kakak liatin lagi gambarnya. Ini adalah kanalis semicircularis kita atau saluran setengah lingkaran. Dia sebelum koklea ya. Ini lihat, ini gede banget kakak tampilin. Ini awalnya ada kanalis semicircularis dulu atau saluran setengah lingkaran tadi. Nah, baru dia berhubungan sama koklea. Kalau di gambar yang awal tadi kakak liatin itu hanya bagian dalam kokleanya aja. Yang mana tentu saja semicircular canal ini merupakan struktur yang berbeda daripada si koklea. Ada yang ingat fungsi dari kanalis semicircularis ini apa? Dia adalah penjaga keseimbangan dalam tubuh kita. Jadi pusat keseimbangan kita tuh salah satunya adalah di telinga, selain di otak nantinya ya. Jadi yang mengatur keseimbangan itu di sebelah mana telinga, lebih tepatnya di bagian kanalis semicircularis. Fungsinya jauh berbeda ya dengan si koklea, karena memang dia dua struktur yang berlainan. Oke, jadi jawabannya adalah yang D, semicircular canal. Oke, dapat 2 soal. Sekarang kita mengerjakan. Gimana? Udah paham ya sampai sini penjelasannya tentang koklea atau rumah siput yang ada di dalam telinga kita. Oke, siap? Lanjut lagi ke soal yang ketiga. Oke.
Nah, di sini kakak sudah menyiapkan soal. Ini tentang lingkungan, ya. Soalnya adalah senyawa polutan yang memengaruhi kehidupan biota dalam suatu lingkungan disebut senyawa polutan yang mempengaruhi kehidupan biota. Biota itu berarti makhluk hidup ya. Makhluk hidup. Kalau polutan itu adalah suatu zat yang ketika dihirup atau ketika kena ke suatu makhluk hidup dapat menyebabkan kerusakan di makhluk hidup. Nah, jadi senyawa apa nih yang bersifat polutan atau merusak ke dalam tubuh makhluk hidup ketika masuk atau terkontaminasi ke dalam tubuh makhluk hidup? Oke, di sini sudah ada beberapa jenis nama senyawa. Oke, jadi pertama kakak mau memperkenalkan yang xenobiotik. Nah, xenobiotik ini adalah suatu senyawa polutan yang dapat mempengaruhi kehidupan atau struktur fungsi tubuh biota atau makhluk hidup. Yang mana jawaban dari soal nomor 3 itu adalah yang xenobiotik. Jadi dia tuh zat-zat polutan yang berbahaya yang ketika terhirup oleh manusia ini misalnya bisa menyebabkan kerusakan, atau ketika tidak sengaja termakan oleh manusia itu bisa menyebabkan kerusakan gitu ya. Jadi zat-zat kimia yang berbahaya sih bisa kita sebut kayak gitu ya, itu namanya xenobiotik. Kemudian di sini berarti jawabannya yang B ya. Oke. Zat-zat kimia yang berbahaya misalnya dari polutan kendaraan bermotor atau dari asap rokok kayak gitu. Kemudian di sini ada 2 yang perlu dibahas juga. Ini adalah probiotik dengan prebiotik. Nah, ini juga istilah yang sering kita dengar sehari-hari. Apalagi probiotik mungkin ya. Nah, probiotik ini sobat belajar adalah sejenis mikroorganisme, mikroba ya. Mikroorganisme itu bisa bakteri, biasanya bakteri atau jamur yang dia tuh memberikan keuntungan atau manfaat di inang yang dia tumpangi. Gitu. Jadi, kita bisa bilang kalau probiotik itu adalah mikroorganisme yang sifatnya tuh baik. Kenapa baik? Karena dia tuh ngasih keuntungan atau manfaat di inang yang dia tinggali. Contohnya itu adalah Lactobacillus bulgaricus. Oke, kalau kakak sebut Lactobacillus bulgaricus, apa yang sobat belajar pikirkan? Pasti ke minuman yogurt. Ya, betul sekali. Jadi, salah satu contoh dari probiotik itu adalah Lactobacillus bulgaricus yang merupakan salah satu bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt. Dimana kalau kita minum yogurt, itu berarti kita minum minuman yang dalamnya tuh ada bakteri Lactobacillus bulgaricus. Tapi nggak usah khawatir, kenapa kalau kita minum bakteri nggak kenapa-kenapa? Karena itu bakteri baik, yang ketika dia masuk ke dalam sistem pernapasan, ke dalam sistem pencernaan kita, si bakteri itu akan melancarkan sistem pencernaan, akan membantu proses pencernaan makanan dan membuat tubuh jadi lebih terhindar dari penyakit-penyakit seperti sembelit atau konstipasi. Jadi bakteri yang baik gitu. Kemudian yang E ada yang namanya prebiotik. Oke, ini prebiotik sama probiotik cuman beda 1 huruf doang. Jadi kalau yang prebiotik itu adalah suatu zat atau nutrisi yang digunakan atau dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri probiotik. Jadi nyambung nih yang prebiotik sama probiotik itu. Oke, kalau probiotik itu sekali lagi ya, kalau probiotik itu mikroba yang ngasih keuntungan terhadap inangnya. Kalau prebiotik itu nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangan si mikrobanya. Kayak gitu. Jadi kalau probiotik itu lebih ke makhluk hidup atau ke mikroba, mikroorganisme. Kalau si prebiotik itu lebih ke zat atau nutrisi tambahan yang dibutuhin. Ya, kayak itu ya bedanya. Untuk soal nomor 3, singkat pembahasannya bisa dipahami ya. Ini soal hafalan ya, soal hafalan. Gak harus dihafal juga sih, yang penting paham. Intinya kayak gitu. Oke, bisa kita lanjut lagi next ke soal yang ke. Oke. Ya, soal yang keempat di sini adalah tentang enzim yang terlibat dalam proses replikasi. Bisa terbaca ya soalnya. Enzim yang tidak terlibat yang ditanyanya ya. Kita tandain deh. Enzim yang tidak terlibat dalam proses replikasi DNA adalah, oke, sobat belajar masih ingat apa yang dimaksud dengan replikasi DNA? Yaitu adalah teknik perbanyakan DNA.
yang tujuannya itu adalah untuk tentu saja untuk supaya DNA itu lebih banyak, dan biasanya itu untuk pewarisan sifat. Bisa untuk pewarisan sifat atau juga misalnya untuk pertumbuhan sel atau untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Nah, itu 3 proses itu biasanya membutuhkan replikasi DNA dalam tahapan atau dalam prosesnya. Yang mana semua mekanisme atau proses dalam tubuh kita itu membutuhkan enzim, ya, membutuhkan enzim untuk biokatalisator atau untuk zat pembantu supaya reaksi kimia yang terjadi itu berjalan lebih cepat dan lebih lancar nantinya. Oke, dan dalam hal replikasi DNA ini ada beberapa enzim yang berperan. Sebelum kita menjawab, kita lihat dulu bagaimana tahapan dan enzim apa aja yang sebetulnya dibutuhkan oleh tahapan replikasi DNA. Oke, di sini kakak udah nyiapin gambarnya. Nah, di sini kelihatan ya. Ini adalah DNA kita, strukturnya, yang mana DNA kita tuh strukturnya double helix atau ada 2 helaian. Dimana kalau mau melakukan proses replikasi itu si DNA akan membentuk yang namanya garpu replikasi. Jadi kalau kita lihat ini strukturnya mirip kayak garpu ya, karena ngebelah. Dia nggak memilin seperti ini, tapi di bagian ujungnya nanti akan terbuka. Jadi ngebentuk seperti garpu. Nah, apaan aja yang terjadi dalam proses perbanyakan DNA ini? Oke, yang pertama kita lihat dari sini. Ini ya, yang pertama. Yang pertama akan ada enzim helikase di sini. Helikase itu fungsinya sebagai pemisah ikatan ganda DNA. Jadi yang awalnya DNA-nya tuh berpilin kayak gini, berpilin tuh saling bergabung, saling mengikat. Sama helikase ikatannya akan diputus. Ya, akan dipisah ikatan gandanya sehingga dia akan terbuka. Ini kalau sobat belajar lihat juga mirip sama sleting ya. Kalau kayak sleting itu kan kita bisa bilang kalau ketika sletingnya dibuka, nah itu berarti ikatan pilinannya itu lagi dibuka. Nah, itu fungsinya siapa? Fungsinya enzim helikase. Oke, jadi kita dapat satu jawaban. Helikase betul ya, ada. Tadi fungsinya buat apa? Untuk memisah ikatan ganda atau memisah ikatan helix pada rantai DNA. Oke. Nah, yang kedua di sini nanti akan ada yang namanya protein pengikat tunggal. Ya, protein pengikat tunggal itu gunanya untuk menstabilkan ikatan ganda yang tadinya udah lepas. Jadi ketika ikatan DNA-nya tuh lepas jadi masing-masing, jadi 2, itu harus distabilkan. Supaya apa? Supaya ikatannya nggak nyatu lagi, nggak berpilin lagi. Jadi harus distabilkan atau ditegangkan oleh si protein pengikat tunggal namanya. Oke? Protein pengikat tunggal tuh yang tahapan yang kedua. Boleh sambil dicatat nih penjelasannya karena cukup panjang ya pembahasan tentang replikasi DNA ini. Dan kemudian yang ketiga, di sini akan ada enzim yang namanya tuh DNA polimerase. Nah, DNA polimerase ini adalah DNA yang enzim yang berperan untuk memerintahkan atau menjadi sinyal untuk memulai proses polimerase atau pemanjangan rantai DNA. Polimer itu artinya pemanjangan. Ya, jadi DNA polimerase itu sebagai sinyal atau tanda bahwa di sini harus mulai terjadi polimerase atau pemanjangan DNA tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya nanti karena tadi masing-masing udah kebelah jadi 2 helai, ya jadi ada yang atas ada yang bawah. Ternyata proses pemanjangan rantai salinan atau kopiannya itu terjadi secara berlawanan. Kita lihat di sini. Di sini ada angka 5 aksen. Di sini ada angka 3 aksen. Sobat belajar perhatikan gerakan tangan kakak ya ke arah mana. Nah, di sini ada salinan atau kopian replikasinya yang bergerak dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen ke sini. Oke, dan ini akan terjadi terus-menerus selama DNA ini memanjang. Oke. Nah, selanjutnya ada juga ternyata salinan DNA yang dimulai dari 3 aksen ke 5 aksen kebalikannya. Jadi dari sini ke sini. Nah, ke sini arahnya. Nih kalau kakak kasih panah nih. Ke sini. Ini ke sini. Nah, kalau yang dari 5 aksen ke 3 aksen, helaian yang di atas itu disebut dengan leading strand. Leading ya, leading tulisannya leading strand. Di mana leading strand ini terjadi terus-menerus tanpa terputus-putus.
Jadi kalau kita lihat nih, warna biru muda di bawah, yang salinannya itu terus-menerus nggak putus. Sedangkan kalau yang di bawah, itu yang kebalikan, yang dari 3 aksen ke 5 aksen, itu ternyata putus-putus salinannya. Nah, dan karena dia bentuknya terpisah-pisah atau ngebentuk kayak segmen-segmen atau sekat-sekat yang misah, atau fragmen ya, disebut juga dengan fragmen Okazaki. Kayak gini nih kakak tandain ya, fragmen Okazaki. Dan untuk yang di bawah itu disebut sebagai lagging strand. Nah, lagging strand yang bentuknya sepotong-sepotong, leading strand yang bentuknya lancar atau lurus aja gitu. Oke. Nah, tapi sebelumnya, sebelum proses pemajangan ini terjadi, nanti ada juga yang namanya primase di sini. Nah, primase itu nantinya akan membentuk si fragmen Okazaki tadi. Jadi kalau ditanya fragmen Okazaki itu awalnya terbentuk dari mana? Dimulai dari si primase ini. Primase itu enzim yang menjadi patokan atau acuan di sini tempat awal mula terjadinya pemanjangan atau polimerase. Ya, jadi dari sini. Oke, jadi itu juga salah satu enzim primase ini. Menjadi titik mulanya pemanjangan fragmen Okazaki ya. Oke, tadi kita punya primase. Oke, primase di sini nggak ada ya. Tapi tadi kita udah dengar penjelasan tentang polimerase ya, yang menjadi sinyal atau perintah supaya pemanjangan rantai DNA itu terjadi. Berarti yang C sama yang E, ini ya polimerase. Dan, nah tadi kakak ngejelasin sampai fragmen Okazaki. Dimana fragmen Okazaki itu strukturnya terputus-putus. Padahal nggak boleh dong kalau DNA tuh masa udah disalin tapi malah putus-putus gitu. Nah itu tuh harus disambung nih sobat belajar. Yang tadi segmen-segmen kepisah tuh harus digabungkan jadi satu. Nah, enzim yang berperan untuk menggabungkan potongan fragmen Okazaki itu namanya adalah DNA ligase. Jadi, nah lihat di sini ya sobat belajar, sama DNA ligase tuh digabungin yang tadinya putus-putus. Jadi ditempelin jadi satu. Oke, itu adalah fungsi enzim DNA ligase. Jadi untuk opsi yang B kita checklist juga. Nah, jadi ini semua adalah enzim yang digunakan atau dibutuhkan dalam proses replikasi DNA. Gimana nih sobat belajar? Agak banyak ya pembahasannya, tapi sekarang kita tahu kan jenis-jenis enzimnya apa aja dan manfaatnya gimana. Sedangkan untuk yang D, ini transkriptase. Kenapa transkriptase itu salah? Kita checklist dulu. Kenapa transkriptase itu tidak ada dalam proses replikasi DNA? Karena si enzim transkriptase ini namanya aja transkriptase untuk transkripsi. Dan transkripsi itu adalah proses atau tahapan yang terjadi di sintesis protein. Kalau sintesis protein itu yang berperan adalah RNA nantinya. Awalnya dari DNA dulu sih, dari DNA kemudian kebentuk RNA-M dan selanjutnya. Mungkin nanti kita bahas ya kalau ada sesi tentang sintesis protein tentang si enzim ini. Oke, jadi sekarang udah bisa ya tentang jenis-jenis enzim yang berperan. Oke, nomor 4 selesai, clear ya? Bisa ya? Kita lanjut lagi nih ke yang kelima. Oke, nah ini materi kelas 11 tentang jaringan tumbuhan, organ tumbuhan dan jaringan tumbuhan. Ada yang tahu ini adalah struktur dari organ apa? Ada yang tahu ini clue-nya adalah dia memiliki jaringan pembuluh atau jaringan xilem dan floem yang letaknya tuh beraturan, rapih banget ya. Jaringan pembuluhnya nih, tersusun melingkar dan teratur banget. Ini adalah jaringan pada organ batang. Batangnya siapa? Batangnya tumbuhan dikotil. Nah, sekarang soalnya adalah keterangan yang benar tentang potongan melintang pada batang ini adalah yang benar. Di sini udah ada tunjukan-tunjukannya ya. Ini A, B, C, dan D. Oke. Oke, jadi untuk struktur yang A di sini ini menunjuk ke jaringan pembuluhnya ya. Jaringan pembuluh itu ada dua jenis, ada xilem dan juga floem. Nah, bedanya apa? Masih ingat?
Kalau xilem tuh yang letaknya lebih ke dalam. Itu kalau dari letaknya ya. Kalau phloem tuh lebih ke luar. Tapi kalau dari fungsinya, gimana? Kalau xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan juga zat hara. Sedangkan kalau phloem itu untuk mengangkut hasil fotosintesis. Nah, karena dia di sini nunjuknya lebih ke arah luar di sini. Oke, di sini ya. Kelihatan yang kakak tandain titik sini. Jadi, itu kan di bagian luar, berarti adalah yang phloem. Nah, kemudian yang B tuh nunjuk ke keseluruhan jaringan pembuluh atau ya berkas pembuluh ya, betul ya. Ini B tuh berkas pembuluh, dimana di dalamnya ya sudah ada sepasang xilem dan phloem. Oke, berarti ini yang nomor 1 betul ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk yang C. Nah, bagian yang C ini atau bagian yang tengah itu adalah silinder pusat atau empulur. Ya, kita bisa menyebut ya silinder pusat atau empulur juga. Jadi, ini jawabannya betul. Yang C itu empulur. Ya, kemudian kita checklist lagi di sini C. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini di sini D. Oke, kalau di sini kita perhatikan D itu strukturnya lebih menuju ke bagian dalam sini ya. Nah, sebetulnya si D ini lebih tepat kita bilang kalau dia tuh merupakan jaringan pembuluh sih pasti. Tapi karena dia bagian dalam agak nyaru ke xilem ya kalau menurut kakak sih ya nih. Tapi kalau kita lihat ke opsi jawabannya, kalau misalnya 1 betul ya, 3 itu betul juga. Karena nggak ada yang jawabannya 1 doang. 1 tuh pasangan sama 3. Bisa 1 dan 3 atau 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4 bener. Jadi kalau 1 betul, 3 juga betul. Nah, mungkin ini seharusnya D-nya itu nunjuknya lebih ke arah luar sini kali ya. Nah, itu baru nunjuk ke daerah si phloem. Nah, jadi 1, 2, 3 itu benar. Kemudian tinggal kita cek nih 4-nya. Kalau 4-nya itu kan dia nunjuknya ke yang A. Nah, sobat belajar sekali lihat yang A itu sebelah mana? Ini. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, A-nya itu tadi kakak nulis kalau dia itu phloem. Nah, tapi sobat belajar inget gak kalau phloem itu diisi atau disusun oleh 4 penyusun lagi? Ya, ada 4 penyusunnya lagi dan salah satunya itu adalah serabut sclerenchyme phloem. Oke, jadi di dalam phloem itu ada sclerenchyme-nya yang berfungsinya itu, yang fungsinya itu sebagai jaringan penyokong pada si phloem. Oke, jadi kita bisa bilang kalau sclerenchyme itu memang ada di bagian yang A, yaitu dia merupakan bagian dari si phloemnya atau sclerenchyme phloem alias serabut phloem. Oke, ada 4 ya penyusunnya phloem. Kita review dikit deh, boleh ya? Yang pertama ada apa? Pembuluh tapis yang gunanya itu sebagai pembuluh atau pengangkut utama si hasil fotosintesisnya. Kemudian ada sel pengiring yang berfungsi untuk menyuplai nutrisi pada si phloemnya. Dan ada sclerenchyme phloem ya untuk sebagai jaringan penyokong. Dan yang keempat ada parenchyme phloem yang gunanya itu untuk menyimpan cadangan makanan pada jaringan phloem itu sendiri. Oke, jadi untuk soal yang nomor 5 tuh jawabannya 1, 2, 3, 4 benar semua. Oke, gitu ya. Jadi kita harus lebih teliti lagi sampai ke bagian dalam-dalamnya si jaringan tumbuhannya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya, udah paham? Nah, 5 ya tadi, oke, 6 sekarang. Nah, di sini udah ada soal yang ke-6. Enteroptidase adalah enzim yang penting untuk mengurangi protein di lambung. Bener gak nih? Ini adalah soal sebab akibat, jadi masing-masing kita analisis. Sebab enteroptidase diproduksi di lambung dan bekerja pada suasana pH tinggi. Oke. Nah, maksudnya gimana? Kita analisis satu persatu. Enteroptidase itu memiliki nama lain enterokinase. Enterokinase. Nah, sekarang ingat ada di mana seharusnya si enterokinase ini? Enterokinase ini adalah enzim
Ya, enzim ya, bukan hormon. Enzim yang dihasilkan di usus halus. Adanya di usus halus. Oke, kemudian fungsinya untuk apa? Dipakai warna hitam. Nah, fungsinya untuk apa? Ada yang ingat kah? Enterokinase ini berfungsi untuk mengaktifkan enzim tripsinogen menjadi enzim yang aktif, yaitu bentuk tripsin. Oke. Kemudian tripsinnya untuk apa? Tripsinnya ini nanti akan digunakan untuk pencernaan protein, ya, untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, tapi sekali lagi ini proses yang terjadi di usus halus. Meskipun dia betul untuk mengurangi jumlah protein, ya, karena protein atau peptonnya akan diubah menjadi asam amino, tapi proses ini terjadinya di usus halus. Berarti pernyataan yang pertama itu salah. Kenapa salah? Karena pernyataan yang pertama bilangnya enteropsidase itu enzim yang penting mengurangi protein di lambung. Salah dong, salah banget ya. Nah, sekarang udah tahu ya penyebab kenapa salahnya. Oke. Kemudian kita lihat pernyataan yang kedua. Enteropsidase diproduksi di lambung dan bekerja pada suasana pH tinggi. Kayaknya udah nggak usah jelasin lagi deh ya. Karena kan tadi dibilang dia dihasilkannya di mana, diproduksinya di mana? Di usus halus. Jadi ini salah juga dong. Oke. Terus di usus halus. Gunanya untuk mengubah enzim tripsinogen menjadi bentuk aktifnya yaitu tripsin. Tripsinnya buat apa? Buat mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, jadi itu tentang enzim enteropsidase atau enterokinase. Gimana sobat belajar, paham? Memangnya kalau di lambung tuh ada enzim apa aja sih, sobat belajar, inget gak? Ada di lambung, ada apa aja? Yang pertama ada enzim pepsin. Ya, pepsin itu gunanya untuk mengubah protein menjadi pepton. Ya, betul. Kemudian yang kedua ada juga enzim yang namanya renin. Ya, enzim renin itu berguna untuk mengubah atau mencerna kasein pada susu. Jadi mencerna atau menggumpalkan kasein pada susu. Nah, dua enzim tadi itu akan bekerja ketika ada HCl yang tinggi di dalam lambung. Bukan HCl yang tinggi sih, ada HCl yang cukup di lambung. Dalam artian pH lambungnya itu harus dalam suasana asam. Nah, jadi kayak gitu kalau di lambung memang betul sih dia pencernaan protein. Tapi enzimnya apa tadi ya? Enzim itu harusnya kalau di lambung enzim pepton dan renin kayak gitu ya. Udah bisa ya untuk soal nomor 6. Mudah-mudahan paham semuanya ya. Oke. Next ya, kita lanjut. Nah, yang ketujuh, struktur Clamp connection adalah suatu bentuk khas yang dapat terjadi pada hifa jamur ... Oke. Ada yang tahu apa itu Clamp connection? Ini adalah materi super detail dari materi fungi kelas 10 nih. Mendetail banget karena sampai ngebahas ke Clamp connection-nya. Sobat belajar mungkin ingat sama struktur hifa. Ya, hifa itu apa? Hifa itu adalah benang-benang halus penyusun jamur. Kumpulan dari hifa itu disebut dengan miselium. Oke, jadi jamur itu kan bentuknya kayak kumpulan dari serabut-serabut kecil-kecil. Nah, itu namanya hifa kalau satu helainya aja. Dan hifa tuh ada dua jenis nih sobat belajar. Ada hifa yang bersekat dan ada hifa yang tidak bersekat. Nah, kemudian ada salah satu kelompok jamur atau salah satu kelas pada jamur yang mempunyai hifa yang unik sekali karena bisa ngebentuk yang namanya tuh clamp connection. Ya, clamp connection tuh kayak gimana? Di sini kakak udah siapin gambarnya sebelah sini. Nah, di mana ini tuh ceritanya itu adalah gambar hifa jamur. Jadi kayak satu helai aja kan kalau hifa itu. Nah, hifa jamur ini adalah hifa yang jenisnya tuh bersekat. Kalau hifa yang bersekat itu berarti udah pasti bukan zygomicota. Kenapa? Karena zygomicota itu, ingat ya, adalah satu-satunya kelompok atau kelas jamur yang tidak bersekat hifanya. Ya, sisanya Deutero, Basidio, Asco itu hifanya bersekat.
Nah, kemudian di sini yang disebut dengan clamp connection itu adalah struktur hifa yang bisa memanjang dan membentuk seperti kait. Jadi kayak pengait nih kalau sobat belajar lihat. Ini clamp connection tuh yang kayak gini. Kayak gini. Jadi awalnya dia memanjang biasa dari hifa, mencuat di permukaannya, kemudian mengait ke inti sel di sebelahnya. Nih, lihat ke sini ya. Sampai akhirnya ngebentuk sekat. Kayak gini. Jadi membentuk struktur atau hubungan seperti pengait yang terjadi di antar sekat pada hifanya. Tujuannya apa? Tujuannya clamp connection ini adalah untuk memastikan nukleus. Nukleus itu apa? Inti sel ya, inti sel yang terdapat pada hifa jamur itu sama. Di setiap sekat jamur itu sama. Nukleus di tiap sekat jumlahnya sama. Nah, jadi ini adalah salah satu keunikan ciri hifa jamur pada kelompok Basidiomycota. Jadi jawaban itu adalah yang B, Basidiomycota. Masih ingat nggak contoh Basidiomycota itu apa? Basidiomycota itu adalah satu-satunya kelompok jamur yang makroskopis, alias jamur yang besar-besar yang bisa kita lihat langsung oleh mata langsung tanpa mikroskop gitu. Kayak jamur yang biasa kita makan, kayak jamur kuping, jamur merah, kemudian jamur tiram, jamur shiitake, dan lain-lain. Nah, itu adalah kelompok jamur Basidiomycota. Jadi unik ya, si struktur hifanya tuh karena dia bersekat-sekat, dan setiap sekatnya itu punya inti sel, dia akan ngebentuk clamp connection itu, supaya setiap sekatnya itu mengandung inti sel atau nukleus yang jumlahnya sama dan sesuai, kayak gitu. Nah, jadi itu ya untuk soal nomor 7. Gimana sobat belajar setelah ngebahas 7 soal? Ternyata biologi kalau dibahas, meskipun dari tadi banyak istilah-istilah baru yang aneh ya kedengarannya karena mendetail banget nih soal-soal SIMAK UI tahun 2019. Tapi kalau kita bahas satu persatu ternyata bisa dan ketemu jawabannya ya. Oke, jadi untuk pertemuan sore hari ini mungkin itu dulu aja ya, 7 soal. Mudah-mudahan dari semua 7 soal itu bisa bermanfaat untuk sobat belajar dan nantinya akan bisa lebih semangat lagi untuk mengerjakan soal-soal jenis lainnya. Kayak gitu ya, jadi tetap semangat terus ya belajarnya, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!